Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Balai Departemen Surabaya, Bapak Eksbak TU, Bapak Widya Israel Utama, dan Bapak Ibu segenap ASN Balai Departemen Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Pertama, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan berupa umur panjang, dan yang lebih penting lagi adalah kenikmatan yang berupa hati kita masih memegang iman Islam kita masih bersemayam di hati kita, dan mudah-mudahan ini tetap akan kita pertahankan terus sampai dengan ajal menjemput. Jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, topik yang kita pilih pada siang hari ini yaitu amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Jadi kita semuanya sudah mengetahui, hadisnya sangat populer tentang amalan yang tidak akan pernah putus meskipun yang beramal sudah meninggal dunia, yaitu idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin ilmun yuntafa'u bih dan waladin sholihin yad'u lah. Apabila meninggal anak cucu Adam, maka inqata'a anhu amaluhu, terputuslah amalnya itu, pahalanya amalnya itu, illa min salasin, kecuali yang tiga perkara, yaitu yang pertama shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lah, anak yang soleh, anak-anak yang soleh dan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mari kita fokus untuk mungkin yang pertama, yang kedua untuk pertama kali ini, yaitu amalan yang pertama sedekah jariyah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini bukan termasuk zakat ya. Jadi zakat itu sedekah juga. Kalau ini sedekah minat sedekah, ini sedekah biasa. Kalau sedekah yang termasuk zakat itu kan ada ketentuannya, harus ada haulnya, ada nisabnya, ada batasnya waktu dan batasan jumlahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan sedekah di dalam sedekah jariyah itu tidak ada batasan-batasan tadi itu. Tapi sungguh pun demikian, sedekah jariyah itu pahalanya luar biasa, tidak hanya semasa hidup di dunia, bahkan hingga sampai dengan yang bersedekah itu meninggal dunia, pahalanya terus mengalir terus. Dan jadi ceritanya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ada setelah mati kemudian pengen balik lagi ke dunia, dan supaya apa? Supaya bisa menginfakkan hartanya, kemudian balik lagi untuk melanjutkan kehidupan di akhiratnya itu. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma rayaqnakum min qabli ayatiya ahadumul mauta rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa fa aku minas sholihin, yang artinya dan infakkanlah harta rezeki dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum maut, sebelum ajal datang menjemput. Dan kemudian berkata, Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sebentar saja, ila ajalin qarib, fa asaddaqa, aku akan bersedekah, fa aku minas sholihin, fa aku minas sholihin, dan mudah-mudahan aku termasuk orang yang baik, orang yang saleh. Jamaah salat yang dirahmati Allah, mengapa minta sedekah kalau diberi hidup lagi hidup? Kenapa tidak haji, atau kalau haji kelamaan ya 34 tahun yang akan datang baru bisa haji, atau yang lainnya, puasa Ramadan nunggu tahun depan ada lagi. Karena orang yang meninggal dunia itu melihat bahwa ketika meninggal itu sudah melihat pahala dari sedekah jariah itu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan laqad kunta min qablatin fi qablatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabsirkal yaumal hadid. Laqad kunta minal ghafilin, sesungguhnya kalian termasuk orang yang ghaflah, yang lalai, min hadza, di dalam hal ini. Fakasafna anka ghita'aka, lalu aku angkat tabir penglihatanmu itu antara kamu dan amalmu itu. Fakasafna anka ghita, fakasafna fabasharka yauma hadid, maka kemudian penglihatanmu menjadi sangat jelas pada waktu itu. Jadi apa-apa yang tidak bisa kita lihat di dunia itu nanti di akhirat akan diangkat tabirnya itu. Karena kalau seandainya tabir itu sudah dibuka aja di dunia, orang pasti akan baik semua. Habis gajian langsung disedekahkan. Karena sudah tahu pahalanya. Untungnya dibukanya itu nanti setelah di akhirat, ya diangkatlah tabir itu, kemudian penglihatan kita menjadi jelas, termasuk dalamnya adalah melihat, wih gede banget pahalanya bersedekah jariah itu. Itulah sebabnya maka jariah menjadi sedekah menjadi andalan, menjadi keinginan bagi setiap orang. Seandainya diberi kesempatan hidup yang kedua kali gitu ya, maka dia akan sangat mengutamakan untuk bisa bersedekah jariah tadi itu. Pertanyaannya ialah sedekah di sini, sedekah jariah, sedekah biasa, batasannya apa? Nah, batasannya apa? Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, kalau aku mau sedekah, kapan mulai aku harus bersedekah? Kapan aku mulai kena kewajiban untuk sedekah? Ibaratnya kapan aku mulai kena bayar pajak misalnya gitu. Kapan aku mulai kena kewajiban sedekah, sehingga kalau saya tidak sedekah itu dosa gitu. Karena kalau belum kena kewajiban untuk bersedekah, misalnya dalam sudah kekurangan, kan tidak perlu sedekah, untuk makan sendiri saja tidak ada. Nah, pertanyaannya ialah kapan kita kena perintah untuk sedekah, dan kalau kita tidak sedekah maka kita akan berdosa. Nah, di sini disebutkan wa yas'alunaka madza yunfikun, dan orang-orang bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun, apa yang aku infakkan, apa yang aku sedekahkan, kapan aku harus bersedekah? Qulil afwa, kata Rasulullah di dalam surat Al-Quran Al-Baqarah insyaallah 192. Artinya qulil afwa, katakanlah Muhammad, ketika sudah cukup dari apa yang kau membutuhkan, selebihnya itulah kita kena sedekah. Apabila kita sudah cukup dengan yang kita butuhkan, apapun itu, ya harta, ya pakaian, mungkin termasuk itu juga ya. Kalau sudah cukup ya sudah gitu ya. Selebihnya disedekahkan. Sedekahkan. Itu berarti kita sudah kena perintah untuk
sedekah lah gitu. Karena sudah cukup dari apa yang kita butuhkan sehari-hari itu. Pertanyaannya lagi ialah kapan kita merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini persoalan inilah yang harus kita jawab, karena akhirnya dari ayat itu kelanjutannya kadzalika yubayyinallahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kalian ya tentang kecukupan tadi itu, la'allakum tatakun, udah kamu mau berpikir. Artinya berpikirlah kapan merasa cukup. Ketika merasa cukup maka silakan bersedekah. Nah, kalau nggak pernah merasa cukup, nggak pernah merasakan bersedekah itu. Jadi kembalinya kepada diri sendiri. Tetapi para bijak mengatakan bahwa kalau kita menuruti nafsu kita nggak akan pernah cukupnya. Kalau kita menuruti gaya hidup nggak akan pernah cukupnya. Tapi ikutilah kebutuhan kita. Kalau kita sudah butuh ya sudah. Makan sehari berapa sih? Kalau mau nyetok sehari 2 hari, kita itu 2 bulan, yang 2 tahun, bahkan 7 tahun yang akan datang sudah di stok mulai sekarang. Ini itu dalam bahasa saya itu mungkin ini keterlaluan banget ya. Hidup cuma 70 paling lama ya. Belum ada sih, yang jarang-jarang yang 1 abad itu. Kenapa nyetok sampai 200 tahun, sampai berabad-abad ke depan seolah-olah nggak meninggal dunia gitu. Khawatir anak itu kan nanti punya kehidupannya sendiri. Dia akan, setiap yang bernyawa itu Allah kasih rezekinya. Jangankan manusia, sampai dengan binatang melata saja itu sudah dicukupkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan seperti itu ya. Jadi kembali lagi, kulil afa, secukupnya, selebihnya berarti silakan disedekahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak apa-apa ya, masih sabar menunggu ya. Tenang, pokoknya masih nanti, masih jauh ya, masih jauh. Terus kapan yang kedua, yaitu saya kira yang pertama kita setuju dulu. Jadi kapan kita bersedekah? Setelah kita merasa cukup dari yang kita perlukan ya. Oke, kita sepakati itu aja. Mau ditentukan sendiri mulai kapan Anda merasakan merasa cukup itu. Lanjutkan yang kedua, yaitu amalan yang kedua yang pahalanya mengalir terus, itu ialah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya ialah kapan suatu ilmu sudah bermanfaat? Apakah ilmu yang kita pelajari selama ini sudah bermanfaat sehingga saya sudah mendapatkan jatah untuk pahala yang mengalir terus sampai dengan kita meninggal dunia itu? Nah, ternyata alhamdulillah ketika kita hikmah dari penghematan ini ya, di ruang WI itu ngaji. Nah, ada Pak Saludin dan saya mengatakan, kitabnya apa? Ayyuhal Walad, karangannya siapa? Imam Ghazali, orang yang terkenal banget itu. Nah, di situ di kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali itu bab mata yang fa'al ilma, kapan ilmu bermanfaat. Kan ini penting untuk menjawab ini. Ilmu tauhid, apakah ilmu saya sudah bermanfaat? Apakah saya belajar bahasa Indonesia sudah bermanfaat bagi orang lain? Kalau enggak kan masih nol gitu ya. Saya masih termasuk orang yang rugi. Di sana disebutkan ayyuhal walad la takum minal a'mali muflisan. Wa min ahwali khaliyan. Wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudhu bil yad. Ayyuhal walad, wahai anakku, wahai murid-muridku, la takum minal a'mali muflisan. Janganlah engkau beramal tetapi rugi, beramal tapi enggak dapat pahala ganjaran ya, tidak mendapatkan pahalanya. Wala minal ahwali khaliyan, dan janganlah kamu berada pada posisi kedekatan tetapi yang kosong, dekat tapi kok kosong, bersaudara tapi kok enggak ada kayaknya melebaikan dengan orang lain. Artinya kedekatan tapi kosong. Wa tayaqqan, dan yakinlah annal ilmal mujarrada, sesungguhnya ilmu itu akan membantu, akan berguna, tidak akan berguna la ya'khudhul biyad. Ilmu tidak akan membantu kecuali diamalkan dengan tangan, dengan anggota tubuh kita itu. Dan di dalam itu dicontohkan bahwa ada seorang pemuda yang gagah berani masuk ke hutan, kemudian membawa senjata yang lengkap,
tapi tiba-tiba dikepung oleh harimau yang siap merekam itu. Pertanyaannya, apakah harimau itu akan merekamnya atau akan meninggalkannya atau apa gitu? Apakah harimau itu tidak takut sama senjatanya? Enggak. Senjatanya tidak akan membantu. Tidak akan takut dari senjata itu. Sepanjang pemuda itu tidak mengangkat senjatanya, mengeluarkan pedang dari sarungnya, kemudian mengarahkan kepada harimau itu dan mengayunkan menusuk-nusukkan. Syukur kalau berani maju, penggal kepalamu gitu. Baru takut. Artinya ilmu itu hanya tool, hanya alat. Kalau tidak dimanfaatkan, ya tidak akan berguna. Seperti senjata, sepanjang dia masih ada di sarungnya, harimau tidak akan mati, tidak akan pergi, tidak akan takut. Jadi harus diangkat, diayunkan, ditusukkan, sambil ngomong-ngomong, nggak pergi, awas, nah gitu. Baru kemudian itu ada gunanya. Ilmu juga demikian. Dikatakan wa kadza law qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Demikian juga ada seorang laki-laki membaca kitab. Diceritakan di sini 100.000 kitab sekalipun yang membahas tentang masalah ilmiah dan secara ilmiah lagi, wa ta'allamaha dan mempelajarinya, wa lam ya'mal biha tetapi tidak mengamalkannya, la tufiduhu illa bil amal, maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya kecuali dengan cara diamalkannya ilmunya itu. Jadi lagi-lagi kalau kita sudah biasanya di pembenaran umum, kalau kita sudah membacanya, kita sudah berilmu, kita sudah manfaat. Kalau kita sudah memahaminya, belum. Paham itu masih belum ada gunanya bagi orang lain, karena itu masih di tingkat idea. Apa gunanya masih dengan angan-angan? Tetapi kalau sudah ditelurkan, diwujudkan dalam perbuatan, baru itu mempunyai guna orang lain. Katanya dengan ilmu hidup menjadi mudah. Apakah dengan ilmu kita sudah memudahkan orang lain? Ini malah mempersulit. Wah, malah bahaya, malah nggak bermanfaat banget ilmunya ya. Kalau ilmunya itu malah mempersulit orang lain. Jadi, apakah orang lain sudah mendapatkan faedahnya itu? Bukankah orang yang bermanfaat, orang yang sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesama yang lainnya. Artinya ilmunya itu sudah diterapkan dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang kedua. Jadi saya kira kita siap, jangan hanya memahami ilmu, ya ilmu segudang pun sekalipun kalau tidak diamalkan, maka seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Orang lain nggak bisa menikmatinya. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kalau saya ringkas saja ya, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Doa yang seperti apa sih sebetulnya? Apakah doa yang misalnya orang tua kayak gitu mati aja gitu? Apakah itu doa anak soleh yang pahalanya mengalir? Enggak, saya kira doanya itu dalam berdoa itu adalah doa yang baik. Anak yang mendoakan orang tua, doa yang baik. Kalau kita mendefinisikan dalam doa itu, yang pertama mendikte Allah, yang kedua belum tentu Allah menakdirkan itu. Kok diminta? Belum tentu yang kita minta itu baik bagi kita. Maka sebaiknya berdoa atau mendoakan orang itu ya mudah-mudahan dapat yang terbaik, mudah-mudahan tetapi yang terbaik. Sebab kalau kita doakan jadi jangan sampai keliru, jangan sampai keliru ada pengemis dikasih uang kemudian mendoakan, kita doakan menjadi koprak, menjadi letnan. Loh, saya sudah jenderal, jadi kamu jadi kapten. Loh, saya sudah jenderal malah doakan jadi kapten, gimana sih? Karena ketidaktahuan kita. Jadi kalau seperti itu, mari kita berdoa untuk yang terbaik bagi kita dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan doa dari kita. Kurangnya mohon maaf, saya kira wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.